Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Nur Safitri dengan NIU 5222796. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai Leaflet Bootstrap, di mana merupakan penggabungan antara dua jenis framework open source. Bootstrap sendiri berfungsi untuk mengatur desain dan tata letak halaman agar responsif dan terlihat rapi di berbagai perangkat, seperti dengan penggunaan navbar, tombol, atau modal. Sedangkan Leaflet adalah library JavaScript yang memungkinkan pengguna menampilkan peta, menambahkan marker atau titik lokasi, mengatur zoom, serta menambahkan data geografis seperti rute atau area tertentu. Dengan menggabungkan Bootstrap dan Leaflet, dapat menghasilkan tampilan yang terstruktur rapi sekaligus memungkinkan integrasi peta interaktif untuk berbagai kebutuhan. Langsung saja masuk pada script. Di sini pada bagian head terdapat beberapa deklarasi atau pemanggilan dari library Bootstrap dan Leaflet, serta terdapat juga pemanggilan beberapa plugin Leaflet. Pertama, terdapat pemanggilan library font awesome. Library font awesome ini digunakan untuk menambahkan icon pada elemen navigasi, dan pengaturan ukuran serta posisi dari icon dapat dilakukan melalui CSS dan kelas Bootstrap, di mana kelas Bootstrap CSS ini perlu dideklarasikan sebelumnya di bawah dari pemanggilan font awesome. Lalu terdapat juga pemanggilan library leaflet.css ini untuk mengatur fungsi pengaturan CSS dari peta atau pengaturan dari fungsi tata letak dari peta. Lalu di bawahnya terdapat pemanggilan dua plugin, yaitu plugin Leaflet Search, di mana plugin Leaflet Search ini digunakan untuk menambahkan fitur pencarian pada peta leaflet. Lalu ada juga terakhir pemanggilan plugin Leaflet.defaultExtend, di mana ini digunakan untuk menambahkan tombol reset view atau default extend pada peta. Selanjutnya ada pengaturan dari tampilan layar peta, di mana ini diatur tinggi dan lebarnya sesuai dengan tampilan layar peta, tampilan layar halaman web. Selanjutnya masuk ke bagian body. Di sini pertama ada penambahan fungsi dari navbar. Navbar di sini itu ada dua elemen, yaitu pertama ada judul. Di sini judulnya yaitu penajam pasar utara. Lalu berikutnya ada sumber data, yaitu isinya berupa link. Ketika sumber data ini diklik, maka akan langsung menuju ke halaman link yang telah dideklarasikan di sini, yaitu geoportal.penajamkap.go.id. Dan juga ada fungsi dari modal, yaitu berupa info, di mana isi dari modal ini akan berada di bawah sini. Nah, di sini tuh ada pendeklarasian feature modal dan pendeklarasian isi dari modal yang ditampilkan, yaitu berupa informasi pembuat dari website. Selanjutnya ada pendeklarasian dari beberapa library. Nah, sama seperti yang ada di bagian head, pendeklarasian library di bagian body ini untuk fungsi dikhususkan untuk fungsi peta atau dari .js-nya. Di sini ada fungsi dari .js dari beberapa library, yaitu Bootstrap, jQuery, dan juga Leaflet.js. Juga ada penambahan fungsi dua plugin sama seperti pada head, yaitu plugin Leaflet Search dan plugin Leaflet Default Extend. Lalu ada beberapa deklarasi atau penulisan fungsi dari tampilan peta yang berada di dalam teks script ini. Pertama ada inisialisasi peta, ini untuk menampilkan tampilan dari di mana letak peta atau letak dari peta base map yang akan ditampilkan. Lalu di bawahnya ada pendeklarasian tile layer base map atau jenis dari layer base map. Di sini saya menggunakan OpenStreetMap. Lalu ada juga pendeklarasian untuk menambahkan base map yang telah
di deklarasi sebelumnya. Lalu ada penambahan fungsi-fungsi dari GeoJSON, yaitu 3 jenis data spasial, yaitu titik atau poin berupa sarana dan prasarana. Lalu ada GeoJSON polyline atau garis berupa jalan. Lalu ada GeoJSON polygon berupa jumlah penduduk, dimana setiap data spasialnya itu ditambahkan juga yang namanya pop-up atau fungsi dari pop-up, dan juga penambahan dari pewarnaan setiap data spasial itu. Di sini untuk polygon saya gunakan simbol untuk bagian jumlah penduduk yang tinggi itu warna orange, untuk jumlah penduduk yang sedang itu warna kuning kunyit, dan untuk yang jumlah penduduk rendah itu saya simbolkan sebagai warna krem. Selanjutnya ada penambahan fitur control layer, di mana isi dari control layer ini ada base map dan overlay maps dari ketiga data spasial sebelumnya, yaitu sarana prasarana, jalan, dan jumlah penduduk. Lalu ada penambahan fitur dari plugin sebelumnya, yaitu fitur default control, dan juga ada penambahan fitur search control. Lalu terakhir ada penambahan dari logo atau watermark. Di sini saya menggunakan logo SVUGM dengan ukuran 250 pixel. Nah, hasil dari web leaflet Bootstrap ini adalah seperti ini, dimana ada navbar di atasnya dengan judul Penajam Pasar Utara, dan ada juga icon-icon di dalamnya. Di sini ada sumber data. Sumber data ini akan langsung menuju ke dalam web geoportal Penajam. Nah, seperti ini. Lalu ada juga info yang berupa informasi dari pembuat, yaitu saya sendiri. Lalu di dalamnya pun ada, di dalam web ini terdapat peta interaktif, di mana ada berupa tooltip dan juga pop-up, serta ada penambahan fitur zoom, in, home, dan juga search. Ketika kita search desa, maka akan menampilkan beberapa desa yang ada di dalam peta, dan ketika kita klik, maka akan langsung menuju ke dalam bagian area yang dicari, yaitu desa Babulu Laut. Sini juga ada control layer. Control layernya ada base map dan juga ketiga dari data spasial, yaitu sarana prasarana, jalan, dan juga jumlah penduduk. Dan juga ada icon watermark berupa logo SVUGM. Nah, sekian dari hasil yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.